Hai guys, assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku mau buat kue widaran manis atau telur gabus manis ya. Kue ini biasanya ada kalau pada saat lebaran atau di toko-toko kue khusus oleh-oleh kayak gitu ya. Nah, buat kalian yang penasaran, jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Oke, sebelum kita lanjut ke resepnya, jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya. Untuk telur gabus manis ini ada dua versi, yaitu versi yang renyah dan satu versi yang kempus. Nah, aku sekarang mau bikin yang kempus, yang kalau misalnya kita gigit itu dia tuh kayak kempes gitu, tapi sebenarnya bukan karena dia alot ya, tapi emang teksturnya itu kempes kayak gitu. Dan supaya menghasilkan telur gabus manis yang alot atau yang kempus gitu, kita butuh 3 butir telur ya. Kalau misalnya kalian mau telur gabus manis yang renyah, itu kalian bisa pakai telurnya itu 1 atau 2 butir telur aja. Tapi tentunya untuk bahan-bahan lainnya juga bakal menyesuaikan lagi kalau misalnya kalian pakai 1 atau 2 butir telur aja ya. Kemudian ini kita tambahkan 80 gram margarin. Ini margarinnya aku cairkan terlebih dahulu supaya lebih tercampur meratanya lebih cepat gitu ya. Dan juga kita tambahkan setengah sendok teh garam. Nah, kemudian ini kita mixer sampai tercampur merata. Nah, untuk margarinnya ini sebenarnya kalau misalnya kalian nggak mau dicairkan juga boleh ya. Jadi kalian bisa langsung masukin aja ke dalam telurnya dan langsung kalian mixer. Cuma menurut aku kayaknya lebih enak kalau misalnya kita cairkan dulu margarinnya. Jadi dia tuh lebih gampang tercampur meratanya bersama si telurnya. Nah, kurang lebih ini kita mixer sampai sedikit agak berbusa seperti ini ya. Kemudian ini kita tambahkan 200 gram tepung ketan putih. Di sini tepung ketannya sebelumnya sudah aku ayak ya, supaya nggak ada yang bergerindil. Kemudian ini kita masukkannya bertahap aja, jangan langsung semua. Kita mixer lagi sampai dia tercampur merata. Nah, supaya tepungnya tuh nggak berhamburan pada saat di mixer, ini kita aduk-aduk sedikit seperti ini, supaya dia tuh agak basah sedikit ya. Nah, ini adonannya udah mulai berat, jadi nanti kita mau menguleni menggunakan tangan aja. Kemudian ini kita tambahkan 50 gram tepung terigu protein sedang. Dan sisa tepung ketan yang tadi juga kita campurkan lagi semuanya, dan ini kita uleni lagi. Jangan lupa cuci tangan dulu sebelum menguleni menggunakan tangan ya. Di sini aku tadi udah cuci tangan. Dan ini kita uleni lagi sampai kalis atau sampai bisa dibentuk ya. Nah, di sini aku mix menggunakan tepung terigu supaya si telur gabusnya itu ketika dimakan tetap ada teksturnya ya. Jadi dia tuh nggak yang bener-bener kempes kopong banget. Jadi tetap pada saat digigit itu tetap ada keras, tapi dia yang empuk gitu ya. Setelah adonan kalis, ini cirinya dia tuh udah nggak lengket di tangan. Dan adonannya itu lembut, empuk seperti ini. Pokoknya ini udah enak kalau untuk dipulung-pulung ya. Kemudian di sini aku bagi dua adonannya. Ini opsional, kalian boleh bagi dua, bagi tiga, atau mau satu warna aja boleh. Di sini aku yang satunya aku kasih pewarna merah. Dan ini akan aku uleni lagi sampai warnanya tercampur merata ke seluruh adonan ya. Nah, selagi kita mengerjakan adonan yang satunya lagi itu ditutup menggunakan serbet atau tutup apapun ya, supaya permukaannya itu tetap lembab dan gak kering. Oke, kemudian di sini kita siapkan minyak goreng di dalam wajan atau teflon ya. Kemudian supaya hasilnya itu bentuknya sama, di sini aku pakai sendok takar. Aku pakai sendok takar ukuran 2,5 gram atau setengah sendok teh ya. Kemudian ini tinggal kita pelintir-pelintir aja menggunakan telapak tangan seperti ini, terus kita masukin ke dalam minyak dinginnya.
Nah, membuat kue widaran ini kalau bisa jangan langsung ke minyak panas ya. Jadi kita buat aja dulu, kita cetak dulu, langsung direndam ke dalam minyak dingin. Nah, kalau misalnya udah banyak seperti ini udah hampir penuh, dan usahakan semuanya itu terendam minyak. Ini baru kita nyalakan apinya ya. Ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, untuk memasaknya, kalau misalnya kue widarannya itu belum kokoh, kalian jangan ngebolak-balik ya. Jadi kalau misalnya masih lembek itu biarkan aja sampai dia mengembang, sampai dia agak kokoh, baru kalian boleh dibolak-balik. Nah, setelah kue widarannya sudah mulai mengambang dan mengembang, ini boleh kalian bolak-balik sesekali supaya nanti matangnya merata ya. Oke, ini kita goreng sampai matang atau sampai agak kecoklatan dan gelembung-gelembung dari kuenya itu mulai berkurang ya. Nah, untuk menggoreng kloter kedua dan ketiganya ini sama seperti yang pertama ya. Jadi ini kompornya kita matikan aja. Habis itu kita tunggu sampai minyaknya dingin. Setelah minyaknya sudah dingin, baru kita mulai pelintir-pelintir lagi, masukin ke minyaknya. Kalau udah penuh baru kita goreng lagi. Seperti itu ya. Di sini aku 2 kali penggorengan. Kalau misalnya kalian mau yang lebih cepat, kalian bisa menggunakan minyak yang lebih banyak supaya bisa langsung 1 kali goreng aja. Oke, dan ini kita lakukan sampai semuanya selesai ya. Oke, lanjut. Di sini aku udah siapkan bahan pelapis gulanya, yaitu ada 100 gram gula pasir, 50 gram gula halus. Nanti ini kita ayak kalau misalnya mau dimasukin ya, supaya lebih halus taburannya, dan 50 ml air. Selanjutnya ini air dan gula pasirnya kita masak sampai dia berbusa atau sampai dia agak kental. Ini menggunakan api sedang cenderung kecil aja. Setelah air gulanya mulai mengental dan agak berbusa seperti ini boleh kita kecilkan apinya dan kita langsung aja masukin kue widarannya. Dan ini kita aduk cepat ya, supaya semuanya terbalur merata. Jangan lupa apinya dikecilin supaya ini nggak cepat mengering. Kalau dirasa sudah terbalur merata semua, ini bisa kita masukkan 50 gram gula halusnya. Kita masukkan, tapi jangan lupa diayak supaya hasilnya nanti lebih halus gulanya ya. Kemudian ini kita aduk cepat lagi supaya terbalur merata ke seluruh kue widarannya. Nah, kalau misalnya udah mulai terbalur semua, ini apinya kita matikan aja. Dan ini kita tunggu sampai widarannya dingin, baru kita masukkan ke toples ya. Dan ini dia hasilnya, kue widaran manis atau telur gabus manisnya. Ini hasilnya jadi banyak banget dan gulanya itu terbalur merata ke seluruh bagian kuenya ya. Ini cantik banget dan teksturnya juga menurut aku ini tuh dapat banget. Dia tuh empuk tapi yang tetap ada tekstur pada saat kita makan ya. Jadi nggak yang kopong banget. Dan untuk rasanya ini enak, manis, legit. Pokoknya ini recommended untuk kalian jadikan ide usaha ataupun untuk isian toples cemilan kalian. Nah, untuk pengemasannya kalian bisa pakai toples jar seperti ini. Terus bisa kalian tambahkan stiker supaya bisa menambah nilai jualnya ya. Atau kalian bisa kemas menggunakan plastik seperti ini per setengah kilogram untuk dijadikan ide usaha rumahan. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton videoku. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil. Sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. Wassalamualaikum.